Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-48 dari 81 topik. Pengertian membuktikan, pentingnya pembuktian, dan beban bukti, bagian pertama. Apabila saling menjawab di antara pihak penggugat dan pihak tergugat telah selesai, hakim akan mengetahui apa yang sesungguhnya disengketakan oleh kedua belah pihak. Dengan lain perkataan, hakim akan mengetahui peristiwa apa yang menjadi pokok sengketa di antara mereka. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam penyelesaian suatu perkara tugas hakim adalah mengonstatir, mengualifisir, dan kemudian mengonstituir. Adapun yang harus dikonstatir adalah peristiwanya dan selanjutnya peristiwa ini dikualifisir. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim mengadili menurut hukum. Oleh sebab itu, hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya. Meskipun peristiwa yang menjadi sengketa telah dikemukakan oleh para pihak, hakim harus tahu pasti peristiwa yang telah dikemukakan oleh para pihak itu. Hakim harus mengonstatirnya yang berarti bahwa hakim harus mengakui kebenaran dari peristiwa tersebut. Kebenaran dari peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak tersebut hanya diperoleh hakim dengan pembuktian. Ini berarti proses pemeriksaan perkara memasuki tahap penentuan ketiga, yaitu tahap pembuktian. Menurut Sudikno, membuktikan mengandung beberapa pengertian sebagai berikut. 1. Membuktikan dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan diajukannya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas yang berlaku umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan diajukannya bukti lawan. Misalnya, dua garis sejajar terbukti tidak mungkin bersilang bahwa dua kaki segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian demikian ini, tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. Selain itu, pembuktian semacam ini berlaku bagi setiap orang. Aksioma di sini dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman sehingga diperoleh kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak. 2. Membuktikan dalam arti konvensional. Membuktikan di sini juga berarti memberi kepastian, bukan kepastian mutlak, tetapi kepastian nisbi atau relatif sifatnya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan berikut. A. Kepastian yang didasarkan pada perasaan belaka. Oleh karena didasarkan pada perasaan, kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction in time. Sistem pembuktian ini tidak dianut dalam peradilan di Indonesia, tetapi dipergunakan dalam peradilan yuri. B. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal. Oleh sebab itu, disebut conviction raisonne. Menurut ajaran ini, hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan. 3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Dalam ilmu hukum, tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus, kemasyarakatan. A. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau mereka yang memperoleh hak dari mereka. B. Pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak. C. Ada kemungkinan bahwa beberapa jenis alat bukti, yaitu pengakuan, kesaksian, atau surat-surat tersebut tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Oleh karena itu, dalam hal ini dimungkinkan bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis, yaitu mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian yuridis maupun yang ilmiah pada hakikat berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Pembuktian secara yuridis mempunyai perbedaan dari kedua jenis pengertian membuktikan lainnya, sebagai berikut. A. Dalam pembuktian secara yuridis sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian orang lain. B. Selain itu, antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti, dipisahkan. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Subekti, yang dimaksud membuktikan ialah memberikan keyakinan kepada hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam suatu perkara. Lebih lanjut, dikatakan bahwa pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Mengenai pengertian membuktikan, dalam tanya jawab di muka sidang pengadilan,
para pihak berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perkaranya. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa-peristiwa atau hubungan hukum yang sungguh-sungguh telah terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, dan adil. Oleh karena itu, para pihak berperkara wajib memberikan keterangan disertai dengan bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi. Dengan perkataan lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubungan. Diungkapkan oleh Supramono, pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sebagai contoh, jika hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Sementara itu, di dalam arti yang terbatas, membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Kebenaran yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Dari uraian pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa membuktikan adalah suatu cara yang diberikan oleh hukum kepada para pihak berperkara, untuk memberikan keyakinan kepada hakim akan kebenaran dalil atau dalil-dalil yang mereka ajukan dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Itulah topik ke-48 Hukum Acara Perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.